Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronald Sandi Wibowo dengan NIM B.111.22.0070. Saya dari kelas manajemen bisnis B, dan saya akan menjelaskan makalah yang saya buat secara individu. Sebelum saya menjelaskan lebih dalam tentang makalah saya tidak lupa mengucapkan syukur alhamdulillah senantiasa kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini guna memenuhi tugas untuk mata kuliah PAI dengan judul Kerukunan dan Toleransi Umat Beragama Islam dengan Konghucu. Kami menyadari bahwa penulisan ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang dengan tulus memberikan doa, saran, dan kritik sehingga makalah ini dapat terselesaikan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Lia Ulami SPDI MPDI sebagai dosen pengampu mata kuliah PAI yang telah memberikan tugas makalah agar bisa saya mempelajarinya. Kami menyadari sepenuhnya bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasannya pengalaman dan pengetahuan yang kami miliki. Oleh karena itu, kami mengharapkan segala bentuk saran serta masukan, bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak, yang kami berharap semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan pendidikan. Setelah itu saya akan menjelaskan isi makalah yang saya rangkum. Di Indonesia merupakan negara multikultural yang masyarakatnya memiliki beragam suku, agama, ras, dan antar golongan yang disebut SARA. Golongan SARA yang berbeda-beda keberagaman tersebut dapat memunculkan sikap toleransi di antara setiap masyarakat karena pluralisme tidak saja memperlihatkan pada kenyataan tentang kemajumukan, tetapi yang terpenting adalah keterlibatan aktif masyarakat terhadap pluralitas tersebut. Salah satu keterlibatan aktif tersebut adalah dengan tingkat toleransi kerukunan umat beragama tanpa memandang suku, ras maupun agama, sehingga tidak memicu terjadinya konflik sosial umat beragama di dalam masyarakat. Agama Islam secara positif mendukung kerukunan hidup beragama. Sikap kerukunan hidup yang tertanam dalam setiap pribadi muslim adalah berdasarkan atas pengajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Disebutkan di dalam Al-Quran, Qul ya ahlal kitabi ta'allau illa kalimatin sawa'atin samawa'im bainana wa bainakum alla na'buda illallah wa la nusri syai'an wa la yatakhiza ba'duna dan arba'abam min dunillah fa'in tawwala fakulus hadu bi anna muslimun. Katakanlah, yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai ahlil kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa tidak ada menyembah selain Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang muslim. Surat Al-Imran ayat 64. Dalam pembahasan ini membahas peran dalam penting toleransi antar umat agama Islam dan Konghucu. Di antaranya ada beberapa anggapan tentang kerukunan hidup beragama pada setiap agama tersebut. Yang pertama, agama Islam. Secara positif, Islam mendukung kerukunan hidup beragama. Sikap kerukunan yang tertanam dalam setiap pribadi muslim adalah berdasarkan atas pelajaran Al-Quran dan As-Sunnah, antara lain pada ayat 64 surat Al-Imran. Panggilan kepada ahli kitab, andai kata mereka tidak memperhatikan, maka ucapan bagi mereka ialah, ketahuilah bahwa kami selaku orang muslim kepada orang kafir terdapat penggarisan untuk menunjukkan toleransi. Yang kedua, di dalam agama Konghucu ada nabi yang bernama Nabi Kongzi ingin mewujudkan suatu masyarakat yang penuh kerukunan, kebahagiaan, dan kemakmuran yang dimulai dengan mendidik diri sendiri menempuh jalan suci atau jalan kebenaran agar menjadi seorang junzi. Junzi yaitu manusia yang berbudi luhur, manusia yang memanusiakan dirinya sendiri
dan orang lain, cinta kepada sesamanya, kepada bangsa dan negaranya. Menurut Nabi Kongsi, seorang junji atau dalam kurung luhur budi, perkataannya harus sesuai dengan perbuatan. Jangan hanya namanya bersatu, tapi perbuatannya tidak bersatu. Bila ingin hidup dalam persatuan, maka dalam perbuatan wujudkanlah persatuan itu di sini. Jelas bahwa persatuan yang harmonis itulah yang didambakan mulai dari keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara ini. Jika kalau keluarga rukun, maka masyarakat akan rukun. Bila masyarakat rukun, maka negara dan bangsa akan rukun. Saya akan menjelaskan ciri-ciri sikap dari toleransi umat beragama Islam dengan Konghucu. 1. Menghargai dan menghormati orang yang berbeda suku, agama, dan ras. Itu termasuk menerima setiap kelebihan dan kekurangan orang lain, karena setiap suku memiliki perbedaan yang suka mencolok, mulai dari tata berinteraksi, pakaiannya, ritual-ritualnya, bahkan penampilan fisiknya pun juga demikian. Maka dibutuhkan toleransi yang tinggi untuk dapat menerima dan saling menghargai satu sama lain. Yang kedua, membiarkan orang lain menganut kepercayaannya. Menghargai kepercayaan berarti kita tidak mengusik setiap hal yang dilakukan orang lain atas kepercayaan yang dianutnya. Setiap orang memiliki kebebasan dalam hal tersebut diatur dalam undang-undang, maka menjadi tidak bijak ketika Anda memaksakan atau mencaci orang lain atas dasar kepercayaan yang dianutnya. Dari kesimpulan di atas yang saya rangkum, kesimpulan yang diungkapkan di agama Islam dan Konghucu yaitu setiap agama mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan untuk kebaikan hidupnya. Nilai-nilai pedoman tersebut disampaikan melalui kitab suci agamanya masing-masing, khususnya agama Islam dan Konghucu. Walaupun mempunyai latar belakang sejarah agama yang berbeda-beda, namun mempunyai tujuan yang sama. Satu tujuan tersebut yang dimaksud adalah sikap toleransi antara sesama umat manusia. Dari kesimpulan di atas, maka terdapat beberapa saran yang dapat menyangkut penelitian ini yang saya buat. Yang pertama, kepada para pemuka dari agama Islam dan dari agama Konghucu, tidaklah senantiasa berperan aktif dalam melestarikan kerukunan umat beragama Islam dan Konghucu agar menjadikan kerukunan antar umat beragama. Kepada para pembaca dan umat beragama, hendaklah memperluas wawasan keilmuan, wawasan keagamaan, wawasan kebangsaan sebagai dasar untuk membangun kehidupan di masyarakat yang rukun dan harmonis. Dan terakhir, pengetahuan dan pemahaman terhadap toleransi antar umat beragama. Masyarakat harus menggali pengetahuan tentang toleransi antar umat beragama agar lebih memahami bagaimana perbuatan baik dan dapat menciptakan kerukunan di tengah-tengah masyarakat. Dan itulah ringkasan makalah yang saya buat dengan tema toleransi antara umat agama Islam dan Konghucu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.